Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan cara memprediksi penjualan menggunakan random forest dan menghitung economic order quantity atau EOQ. Seperti biasanya di sini kita akan mengimpor terlebih dahulu library yang kita butuhkan. Nah, di sini kita mengimpor library Pandas, di mana itu bertujuan untuk memanipulasi data seperti membuat dan memproses data frame. Kemudian di sini kita mengimpor library NumPy dengan disingkat NP dengan alias NP. Itu berfungsi untuk perhitungan operasi numerik seperti membuat array dan perhitungan matematika. Kemudian di sini kita menggunakan library Sklearn. Nah, Sklearn itu untuk membagi data mode latih ataupun mode uji. Nah, kemudian digunakan juga untuk mengevaluasi performa model. Terus di dalamnya ada beberapa library lagi seperti train test split. Nah, train test split ini berfungsi untuk membagi dataset menjadi data latih ataupun data uji. Kemudian random forest regressor itu merupakan algoritma perhitungan yang akan kita gunakan. Kemudian mean absolute dan mean square error itu digunakan untuk metode evaluasi model. Dan untuk library matplotlib itu atau disingkat PLT itu digunakan untuk membuat sebuah model dalam bentuk visual. Jadi kita akan membuat sebuah model grafik menggunakan library ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah dataset. Sini kita akan membuat dataset simulasi penjualan harian dengan fitur seperti harga, promosi, dan cuaca. Cuaca diubah menjadi angka dan kita juga menambahkan informasi hari dan bulan. Jadi kita akan menentukan hari dan bulan. Sini kita menggunakan variabel data dengan array ada data, menggunakan pandas untuk membuat range dimulai dari tanggal sekian dengan periode 365 dengan frekuensi D. Nah, kemudian di sales itu menggunakan NumPy dengan random radius 50 sampai 200, size 365 untuk penjualan harian. Kemudian price itu harga produk. Kemudian promotion itu apakah ada promosi, itu 0 atau 1 dengan range 0 sampai 2. Kemudian di weather ini atau cuaca menggunakan MP juga dengan choice, sunny, rain, dan cloudy dengan size 365. Kemudian di sini membuat variabel df untuk mencetak data frame dari variabel data. Kemudian di sini kita akan mengubah fitur cuaca menjadi numerik. Untuk mempermudah juga dalam perhitungannya. Jadi di sini weather cuaca diubah menjadi angka 0 untuk sunny, rain untuk 1 untuk rain dan 2 untuk cloudy. Kemudian day of week, kemudian fitur tambahan, kita menambahkan fitur tambahan di sini yaitu day of week untuk menambahkan kolom yang menunjukkan hari dalam seminggu. Jadi 0 sampai dengan Senin sampai 6 minggu. Jadi
sama seperti di atas, di mana Sunny diubah jadi 0, tapi di dalam day of week itu adalah hari, di dalam satu minggu itu kita ubah jadi 0 sampai 6, diubah jadi angka untuk hari-harinya. Nah, kemudian untuk bulan juga sama, menambahkan angka untuk bulan dimulai dari angka 1 sampai angka 12. Nah, kemudian kita memisahkan fitur dan target, di mana X di sini itu fitur independen yang akan kita gunakan untuk prediksi price, promotion, weather, day of week, dan bulan. Kemudian di bagian Y itu target yang akan diprediksi, yaitu penjualan harian di bagian sales ini. Kemudian kita membagi data menggunakan training set dan test set. Nah, di sini kita menggunakan library train test split seperti yang dilihat tadi. Kemudian di sini ada X-train untuk trainingnya dan X-test untuk ujinya, data latih dan data uji. Kemudian Y-train dan Y-test itu sama dengan train test split X, Y test size 9,2, random stick 42. Nah, itu kegunaannya dengan. Kemudian di bagian melatih mode random forest regressor, di sini untuk melatih random forestnya itu, di sini random forest regressor model regresi dengan 100 pohon. Nah, ini kita menggunakan 100 pohon dengan random state 42. Nah, jadi kita melatih model random forest dengan 100 pohon untuk prediksi penjualan. Setelah itu kita akan mengevaluasi model menggunakan MAE dan RMSE untuk mengetahui seberapa baik prediksi yang dihasilkan. Nah, jadi kita akan memprediksi permintaan pada test set. Nah, hasil prediksi dan nilai aktual kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik. Nah, sebelum itu sini ada memprediksi permintaan pada test set. Nah, kemudian di bagian MAE di sini kita menggunakan predict untuk memperkirakan penjualan berdasarkan data uji. Jadi di sini digunakan untuk memperkirakan penjualan berdasarkan data uji X test. Kemudian kita mengevaluasi model di mana MAE itu merupakan rata-rata perbedaan absolut antara nilai aktual dan prediksi. Kemudian di root mean square itu akar kuadrat dari rata-rata selisih kuadrat antara aktual dan prediksi. Nah, kemudian kita akan mencetak kedua variabel di atas. Nah, kemudian kita akan ini adalah hasil dari mean absolute error 41, kemudian root mean square error 48. Kemudian kita akan memvisualisasi hasil prediksi versus nilai aktualnya menggunakan PLT tadi, menggunakan library PLT. Nah, untuk membandingkan penjualan aktual dan prediksi dalam bentuk grafik. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kemudian kita akan menghitung EOQ berdasarkan prediksi permintaan. Jadi di sini kita akan menghitungnya, di mana kita membuat variabel D untuk menggunakan library NP min red dikali 365 hari. Permintaan tahunan rata-rata prediksi harian X dikali harian dikali 365 hari. Kemudian di bagian variabel S 1000 biaya pemesanan per order, misalnya Rp1.000. Kemudian di bagian H, variabel H itu 50 biaya penyimpanan per unit per tahun, misalnya Rp20. Oke. Kemudian kita memasukkan rumus EQ.
Nah, di dalam rumus ini kita menggunakan NumPy, SQRT, Scrub, kemudian mana 2 dikali permintaan tahunan dikali biaya pemesanan per order. Kemudian setelah itu dibagi dengan biaya per unit selama biaya penyimpanan per unit selama per tahun. Kemudian kita mencetak hasil dari perhitungan tersebut, di mana hasilnya adalah 1344 unit per order. Kemudian kita menampilkan total biaya inventory berdasarkan UQ, di mana ordering cost itu total biaya pemesanan berdasarkan UQ. Nah, di sini kita menghitung di mana permintaan tahunan dibagi hasil dari perhitungan unitnya, unit per ordernya, kemudian dikali 1000 per pesanan. Kemudian di holding cost itu hasil unit per order itu dibagi dengan 2 dikali dengan biaya penyimpanan per unit selama per tahun. Kemudian kita jumlah totalnya, kita menjumlah ordering cost dan holding costnya, kemudian kita cetak di bawah sini. Nah, ini adalah hasil perhitungan ordering cost, holding cost, dan inventory cost. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.